Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahmala Geraldine. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari STKIP Darussalam Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang pendidikan sebagai humanisasi untuk memenuhi tugas pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Budi MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, untuk pembelajaran kali ini, siapa yang tidak berangkat? Intan. Intan kenapa? Oh, sakit. Oke, ya. Untuk materi kali ini yaitu kita menginjak materi baru, yaitu tentang pendidikan sebagai humanisasi. Apa itu humanisasi? Oh, belum ada yang tahu. Oke. Pendidikan sebagai humanisasi. Humanisasi yaitu memanusiakan manusia Buddha. Kita lanjut ke pengertian humanisasi menurut Dryakara. Dryakara termasuk filsuf yang mengakui adanya unsur badan dan unsur jiwa dalam diri manusia. Jiwa sebagai prinsip rohani dan badan sebagai prinsip jasmani. Menurutnya, hal yang pertama kali harus disadari bahwa manusia adalah makhluk yang berbadan dan mampu melakukan aktivitas sehari-hari dengan badannya. Sedangkan cacat badan yaitu mengakibatkan seorang terhalang dalam melakukan aktivitasnya. Yang kedua yaitu poin tentang kesatuan manusia. Poin ini sangat menentukan keluhuran dan kerendahan manusia sebagai pribadi. Badan menjadi citra pribadi manusia. Badan akan menjadi luhur tatkala gerak-gerik ataupun aktivitas yang digunakan untuk mengabdi pada roh. Badan adalah pengejauhan tahan rohani manusia. Humanisasi dan humanisasi. Istilah ini, humanisasi dan humanisasi atau memanusiakan manusia muda, merupakan rumusan filsafat pendidikan Dryakara yang mengarahkan pada proses kesadaran untuk memanusiakan manusia. Humanisasi merupakan proses pemanusiaan pada umumnya, sedangkan humanisasi merupakan proses lanjutan setelah hominisasi. Dalam proses ini, manusia mampu mencapai perkembangan lebih lanjut, realisasi diri dalam laju budaya dan ilmu pengetahuan. Lalu, apa bedanya manusia dan hewan? Perbedaan manusia dan hewan. Hewan memiliki kemampuan siap pakai ketika lahir, sedangkan manusia ketika lahir itu tidak berdaya sama sekali. Yang kedua, hewan termasuk makhluk biologis, sedangkan manusia makhluk biologis, individu, dan sosial. Yang ketiga, hewan mempunyai insting, sedangkan manusia mempunyai potensi yang berkembang. Yang keempat, bertindak menurut insting, itu hewan, sedangkan manusia bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, hewan tidak mengenal etika, estetika, dan agama, sedangkan manusia punya etika, estetika, dan agamanya masing-masing, sesuai kepercayaannya masing-masing. Lalu, apa yang membedakan antara manusia dan hewan? Hewan mempunyai otak, manusia juga mempunyai otak untuk berpikir. Hewan juga sama. Tapi apa yang membedakan antara hewan dan manusia? Iya, akalnya. Hewan mempunyai otak tapi tidak mempunyai akal pemikiran yang benar. Tapi manusia mempunyai otak, mempunyai pemikiran yang benar, yang sesuai dengan jalannya. Oleh karena itu, gunanya humanisasi ini agar memanusiakan manusia muda, agar manusia tidak sama dengan hewan perilakunya, baik itu perilakunya, tingkahnya, atau sebagainya. Oke, kita sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, belum. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu tentang fenomena pendidikan menurut Dryakara.
Fenomena pendidikan menurut Drakara yaitu fenomena pendidikan adalah perbuatan yang diberikan arti. Pada dasarnya, perbuatan memiliki sifat netral. Bisa dipastikan tidak ada perbuatan yang pasti sudah memiliki muatan pendidikan. Kemudian yaitu pendidikan sebagai pemanusiaan manusia muda. Manusia muda menggunakan pendekatan kualitatif. Manusia muda adalah manusia yang belum memiliki integrasi. Dalam artian, manusia yang belum mencapai taraf keutuhannya. Akan lebih jelas jika menitik kembali gagasan Drakara yang telah kita bahas di awal. Drakara juga memiliki pandangan bahwa pendidik adalah membentuk manusia muda sehingga ia menjadi keseluruhan yang utuh, sehingga ia merupakan integrasi. Selanjutnya yaitu globalisasi dan integrasinya. Pada dasarnya, globalisasi bukanlah gejala yang berat yang terjadi di abad ke-20 ataupun 21. Proses globalisasi sudah terjadi sejak berabad-abad silam, ketika manusia mengelilingi dunia, seperti yang telah dilakukan oleh Marco Polo, Magellan, dan Columbus. Jadi, kemunculan globalisasi berawal dari transportasi dan komunikasi, dengan tujuan yaitu untuk memperkuat ekonomi dan memperluas perdagangan. Anak, sebelum kita lanjut ke poin selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang telah kita bahas? Belum? Oke, kita lanjut ya ke selanjutnya, yaitu tentang komodifikasi pendidikan. Semenjak Polandia Belanda membuka sekolah-sekolah untuk kaum pribumi, pendidikan formal tidak pernah terlepas dari kepentingan politik ekonomi yang berkuasa. Pendidikan formal tidak semata-mata dibangun untuk tujuan mencerdaskan anak bangsa. Terlebih tujuan dibalik itu terdapat kepentingan politik dan usaha untuk menguasai perekonomian. Selanjutnya yaitu tentang mengkritisi industrialisasi pendidikan. Dalam mensikapi peralihan zaman yang kental akan industrialisasi, termasuk dalam bidang pendidikan, langkah awal yang harus diambil adalah kembali pada tujuan pendidikan, yaitu memanusiakan manusia, menjadikan manusia yang berbudaya. Oke, ini materi udah selesai. Adakah yang ingin ditanyakan? Oke, kalau belum, Ibu kasih tugas ya untuk minggu depan. Kalian buka halaman 70. Itu ada aktivitas 1. Nomor 1 sampai nomor 5. Kalian kerjakan di buku tugas, minggu depan kumpulkan. Siap? Oke. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Dan kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.